Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat ujian online dengan menggunakan layanan Google Form. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama adalah silakan buka aplikasi web browser. Di sini saya gunakan Google Chrome ya. Kemudian buka halamannya Google Drive, yaitu drive.google.com ini ya. drive.google.com, kemudian enter. Nah, berikutnya kita akan diminta untuk melakukan proses login. Jadi silakan gunakan akun Gmail yang teman-teman miliki. Seandainya teman-teman belum punya akun Gmail, silakan buat terlebih dahulu. Oke, saya akan lakukan proses login. Nah, ini adalah tampilan utama dari halaman Google Drive. Langkah berikutnya adalah kita klik tombol baru atau new, kemudian lainnya atau other, kemudian klik Google Formulir. Nah, maka nanti muncul seperti ini. Langkah berikutnya kita isi. Nah, ini kan ada formulir tanpa judul, tinggal klik saja di sini lalu kita hapus, boleh backspace, boleh delete. Kemudian kita isi dengan judul ulangannya atau judul ujiannya. Misalnya ujian tengah semester ganjil. Kemudian deskripsi formulir silakan kalau mau diisi silakan diisi, kalau tidak diisi pun tidak apa-apa. Dalam contoh ini saya akan copy paste saja dari atas. Copy paste. Nah, berikutnya pertanyaan tanpa judul. Nah, ini kita klik, kemudian kita hapus. Nah, di sini kita ketikkan saja nama. Jadi nanti untuk dapat mengikuti ujian atau menjawab ujian, si siswa atau mahasiswa itu diharuskan terlebih dahulu mengisi namanya masing-masing. Di sini pilihannya jawaban singkat. Kemudian di sini kita nyalakan pilihan wajib diisi. Jadi untuk dapat mengikuti ujian, maka semua siswa atau mahasiswa harus mengisi nama terlebih dahulu. Jika tidak diisi, maka tidak akan bisa melanjutkan. Oke, itu pertanyaan pertama atau isian pertama. Berikutnya klik tambahkan pertanyaan, tanda plus di sini. Nah, di sini pertanyaan kita ketikkan misalnya kelas. Kemudian di sini opsinya kita ubah ke tarik turun. Jadi untuk kelas kita berikan opsi pilihan kelas yang sudah tersedia. Kalau nama kan diketikkan secara manual. Nah, untuk kelas kita berikan pilihan-pilihannya. Misalnya 10 MIPA 1. Untuk membuat pilihan yang baru, klik saja ditambahkan opsi di bawah. Nah, nanti akan berubah menjadi seperti ini. 10 MIPA 2 misalnya. Kemudian klik lagi tambahkan opsi 10 IPS 1. Klik lagi tambahkan opsi 10 IPS 2. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ada 4 kelas. Jadi nanti untuk dapat melanjutkan, siswa tinggal memilih nama kelasnya masing-masing. Sama seperti tadi, ini kita klik wajib diisi. Jadi kita nyalakan wajib diisinya. Berikutnya klik lagi tambahkan pertanyaan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya kita isi dengan token. Jadi maksudnya setiap siswa atau mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian harus memasukkan token terlebih dahulu. Ini maksudnya agar si ujian tersebut tidak sembarangan bisa diakses oleh siswa atau mahasiswa. Nah, kemudian untuk opsinya biarkan jawaban singkat. Nah, di sini divalidasi kita pilih teks. Kemudian ini berisi, silakan biarkan saja berisi. Jadi teks, kemudian ini berisi. Kemudian teksnya kita isi dengan token atau passwordnya. Misalnya ABC 123. Nah, jadi ketika kita akan melakukan ujian atau membuka ujian atau mengaktifkan ujian ini, kita beritahukan dulu kepada siswa atau mahasiswa bahwa tokennya adalah ini. Kemudian setelah selesai nanti, setelah ujiannya selesai, sebaiknya token ini langsung dirubah. Maksudnya agar siswa yang lain atau mahasiswa yang lain tidak bisa mengikuti ujian sebelum kita buka sesi yang berikutnya, gitu maksudnya ya. Kemudian teks kesalahan khusus ini adalah pesan error jika siswa atau mahasiswa tidak memasukkan token yang benar. Misalnya token tidak valid. Tanda seru. Nah, misalnya gitu. Kemudian ini kita kita nyalakan lagi wajib diisi. Nah, kurang lebih 3 pertanyaan, maksudnya 3 isian ya. Jadi sebelum melakukan ujian harus mengisi dulu nama, mengisi kelas, dan memasukkan token. Oke, berikutnya kita klik menu ini, tombol ini ya. Kalau tadi untuk menambahkan pertanyaan kita klik plus. Nah, untuk langkah berikutnya kita klik tambahkan bagian. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini, bagian 2 dari 2. Bagian tanpa judul. Nah, pada pilihan bagian tanpa judul kita klik ya. Kita hapus. Kemudian kita berikan saja perintah misalnya pilihlah jawaban yang dianggap paling
benar. Nah, gitu ya misalnya. Deskripsinya biarkan saja. Kemudian berikutnya kita klik pada pilihan setelan ya, yang bergambar roda gigi, kemudian klik. Nah, di sini pada tab umum, kalau misalnya kita hanya mengizinkan siswa atau mahasiswa untuk ujian hanya 1 kali, maka ini harus kita checklist ya. Batasi ke 1 tanggapan. Jadi, siswa atau mahasiswa nanti hanya diizinkan untuk mengikuti ujian 1 kali. Tapi kalau misalnya kita memperbolehkan lebih dari 1 kali, maka ini hilangkan checklistnya. Nah, berikutnya kita klik presentasi. Di sini kita checklist pada pilihan acak urutan pertanyaan. Maksudnya agar nanti soal yang muncul antara siswa yang satu atau mahasiswa yang satu dengan yang lain itu soalnya berbeda-beda, urutannya berbeda-beda. Untuk yang lain kita kosongkan. Nah, kemudian kita klik tab quiz. Nah, di sini kita aktifkan tombol jadikan ini sebagai quiz. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian rilis nilai ini kita pilih saja segera. Kemudian ini responden dapat melihat. Nah, misalnya saya hilangkan checklist ini. Jadi nanti setelah selesai si siswa atau mahasiswa langsung bisa melihat poinnya atau nilainya berapa. Tapi tidak diizinkan untuk melihat jawaban yang benar dan lain-lain. Oke, sudah kita simpan, klik simpan. Dan kita lanjutkan ke pembuatan pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan, kita klik lagi tambahkan pertanyaan. Nah, baru di sini kita ketikkan pertanyaannya. Di sini sudah saya siapkan di Microsoft Word kumpulan soal-soalnya. Nah, kita bisa copy paste saja dari sini. Contoh kita blok dari sini sampai sini. Kita blok. Kemudian klik kanan. Kemudian copy atau bisa Ctrl C pada keyboard ya. Tekan Ctrl C pada keyboard, lalu pindah ke sini, lalu kita Ctrl V pada keyboard atau klik kanan paste. Nah, berikutnya untuk nomornya kita hapus saja. Karena nanti kan nomor soal akan diacak ya. Jadi nomornya kita hapus. Nah, kemudian opsi 1 kita isi dengan opsi 1 yang ada di sini, kita blok. Kemudian Ctrl C pada keyboard, lalu buka lagi jendela Google Form-nya. Kita klik di sini, ini hapus, kemudian klik kanan paste atau Ctrl V. Sama seperti tadi untuk opsinya kita hapus ya. Klik di sini, kursornya klik di sini, lalu kita backspace. Kemudian balik lagi ke sini. Kemudian kita copy satu persatu. Nah, bisa kita copy satu persatu, bisa juga kita copy sekaligus dari sini. Jadi misalnya ini kita hapus yang tadi ya. Nah, kita ingin mengcopy sekaligus dari A sampai E. Nah, maka caranya, seandainya ini ada opsi A sampai E, maka kita matikan dulu atau kita hapus dulu opsinya atau abjadnya. Kebetulan ini saya gunakan numbering ya. Jadi saya matikan saja numberingnya dengan cara di blok sampai sini, lalu matikan numberingnya di sini. Nah, jadi tidak ada opsi A, B, C, D, dan seterusnya ya. Nah, kalau udah seperti itu, masih dalam posisi di blok, klik kanan, kemudian copy atau Ctrl C bisa, klik lagi di area Google Drive-nya atau Google Form-nya, ini hapus, lalu tekan Ctrl V. Nah, maka nanti akan langsung muncul semua opsi yang kita copy. Jadi, hurufnya harus kita hilangkan dulu. Karena nanti ini akan kita acak untuk opsi-opsinya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya untuk menentukan mana kunci jawabannya atau jawaban yang benar, maka kita klik menu ini, kunci jawaban. Klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, poinnya silakan teman-teman isi. Nah, misalnya poin total adalah 100. Misalnya saya akan membuat ujian hanya 5 soal, berarti 100 bagi 5 jadi 20. Satu soalnya 20. Atau misalnya teman-teman bisa juga menggunakan poin yang berbeda di setiap soal. Silakan, itu tergantung kebutuhan atau tergantung kondisi saja ya. Nah, berikutnya setelah kita masukkan poinnya, lalu tinggal kita klik kunci jawabannya. Jadi soal nomor 1 ini jawabannya adalah ini, menghitung. Kemudian kita klik lagi edit pertanyaan. Oke, selesai untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, klik lagi tambah pertanyaan. Nah, muncul seperti ini, maka kita copy lagi dari soal yang sudah ada. Nah, ini saya blok. Kemudian Ctrl C pada keyboard, masuk lagi ke Google Drive atau Google Form-nya. Simpan di sini, tekan Ctrl V pada keyboard. Nomor soalnya kita hapus. Lalu untuk opsinya kembali lagi ke area Microsoft Word, ini kita blok lalu matikan numberingnya. Tapi kalau teman-teman punya master soal, kemudian numberingnya atau opsinya tidak menggunakan numbering, maka itu harus hapus manual satu persatu ya.
Nah, intinya untuk opsi jawaban A, B, C, D dan seterusnya itu dihilangkan. Oke, berikutnya setelah diblok, tekan Ctrl C pada keyboard, pindah lagi ke area Google Drive, simpan di sini, ini kita hapus, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, berikutnya sama, kita tentukan kunci jawabannya, klik kunci jawaban, nilainya 20 poin, kemudian ini jawabannya kita isi. Kunci jawabannya adalah Microsoft Word. Soal 2 selesai, kita klik edit pertanyaan lagi. Ini sudah nomor 1, kemudian ini nomor 2. Nah, soal nomor 3, klik lagi tambah. Nah, berikutnya kita akan coba untuk membuat soal yang mengandung gambar. Jadi soalnya ada gambarnya. Langkahnya adalah hampir sama sebetulnya. Kita klik pada area soal yang kita buat di Microsoft Word. Jadi pertama kita blok dulu teksnya jika ada teksnya. Kemudian setelah diblok, Ctrl C, masuk ke area Google Drive-nya, lalu Ctrl V. Sama seperti tadi, hurufnya kita nomornya kita hapus. Nah, berikutnya untuk memasukkan gambarnya maka kita harus terlebih dahulu menyimpan gambar yang ada di dalam soal tadi ke dalam bentuk JPG. Caranya ada 2. Langkah pertama adalah kita klik kanan pada gambar yang ada di soal yang di Microsoft Word-nya ya. Klik kanan, kemudian Save as Picture. Kemudian kita simpan, silakan simpan mau di mana saja, tentukan saya simpan di port ya. Misalnya saya beri nama LAN 1. Save as type-nya kita pilih JPG ya, JPEG ini ya. Kemudian klik tombol save. Itu cara yang pertama untuk menyimpan gambarnya menjadi JPG. Nah, cara yang kedua adalah dengan menggunakan snipping tool. Caranya adalah kita klik tombol start, kemudian kita ketikkan saja snipping, seperti ini ya, snipping tool. Nah, nanti akan muncul langsung di sini, klik saja snipping tool. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini saya geser ke sebelah kanan atas ya di sini ya. Nah, berikutnya kita akan ambil gambar ini saja ya. Maka caranya klik tombol new. Kemudian nanti tampilan akan berbentuk seperti ini, agak buram ya. Nanti kursor akan berubah menjadi tanda plus, lalu kita drag. Jadi maksudnya untuk mengambil atau memotong gambar yang akan kita simpan. Nah, seperti ini. Ada yang keambil ya. Saya langsung new lagi. Karena barusan tidak rapi saya ngambil gambarnya. Saya ulang lagi, saya dragnya dari bawah ke atas saja. Sampai sini. Nah, kalau sudah fix, ini yang akan kita ambil, lepas mouse-nya. Nanti muncul seperti ini, lalu kita simpan. File, save as. Nah, kemudian kita simpan lagi, misalnya saya simpan di folder yang sama dengan tadi. Port. Saya simpan dengan nama LAN 2. Untuk save as type-nya kita pilih lagi JPEG. Kalau sudah, klik tombol save. Nah, itu cara yang kedua untuk menyimpan gambar. Nah, setelah gambarnya disimpan, maka langkah berikutnya adalah tinggal kita sisipkan gambarnya. Kita kembali lagi ke halaman Google Drive-nya atau Google Form-nya. Nah, berikutnya tinggal kita klik icon atau gambar ini. Klik. Nah, kemudian kita klik ini, pilih gambar untuk di-upload. Kemudian kita cari gambar yang tadi kita simpan. Saya simpan di Pictures, kemudian Port. Nah, kemudian ini kan tadi ada 2 gambar ya. Ini cara yang pertama, kemudian ini cara yang kedua. Nah, di sini saya ambil saja gambar yang kedua. Klik gambarnya, lalu kita klik Open atau bisa langsung double klik gambarnya. Nah, nanti akan di-upload gambarnya. Nah, kemudian akan muncul di bawahnya. Nah, jadi soalnya jenis port yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini adalah, ini adalah gambarnya. Untuk menghapus gambarnya kita tinggal klik tanda titik-titik 3 di sini ya. Kemudian kita kalau misalnya mau menghapus tinggal klik hapus. Kalau mau mengubah, mau mengganti gambarnya tinggal klik ubah. Ini untuk perataan rata kiri, rata tengah, rata kanan. Misalnya kalau rata tengah, nah jadinya seperti ini. Saya pilih rata kiri saja ya. Nah, kemudian jika ingin mengubah ukuran gambarnya, tinggal kita klik pada gambarnya lalu kita drag pada salah satu sudut yang ada di kiri kanan atas bawahnya ya, untuk memperbesar dan memperkecil gambarnya. Oke, selesai untuk soal. Berikutnya kita masukkan opsi jawabannya. Ini sama langkahnya dengan tadi ya. Jadi kita blok. Ini karena ada nomor atau opsinya, maka saya matikan numberingnya. Lalu klik kanan, kemudian copy atau bisa juga Ctrl C pada keyboard. Kembali lagi ke halaman yang tadi. Lalu simpan di sini. Ini kita hapus. Lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, berikutnya kita tentukan kunci jawabannya. Klik kunci jawaban. Nah, di sini poinnya saya masukkan lagi 20. Nah, ini namanya port Ethernet. Klik. Kemudian klik lagi edit pertanyaan.
Oke, selesai. 1, 2, 3. Kita coba buat soal yang baru. Klik lagi tanda plus. Ini masih ada soal yang lain. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, untuk soal seperti ini, karena di sini kan seperti ini redaksinya ya. Icon dengan gambar, lalu gambarnya, kemudian adalah tombol. Nah, seperti ini kan tidak cocok atau tidak bisa kita masukkan ke format yang ada di Google Form ini ya. Kalaupun mau, bisa gambarnya di atas, lalu pertanyaannya di bawah, atau sebaliknya, pertanyaannya di atas, gambarnya di bawah. Tidak bisa di tengah-tengah seperti ini. Maka tinggal ganti saja redaksi teksnya ya. Jadi icon dengan gambar di bawah ini adalah tombol gitu ya. Nah, untuk sementara saya copy saja segini ya. Copy, kemudian kita paste di sini. Nomornya hapus. Nah, jadi redaksi soalnya jadi seperti ini. Icon dengan gambar di bawah ini adalah gitu. Nah, kemudian kita simpan lagi gambarnya menjadi bentuk gambar JPG. Nah, caranya adalah kita buka lagi snipping tool. Sama seperti tadi, start, kemudian ketikkan snipping. Kemudian kita klik snipping tool, lalu kita klik new, lalu kita drag pada area gambar yang akan kita ambil. Saya drag segini. Kalau udah, file, save as, saya simpan dengan nama tombol, lalu save. Nah, ini saya minimize saja karena nanti kita masih akan menggunakan atau membutuhkan snipping tool ya. Oke, kita masukkan gambarnya sekarang. Klik tanda icon yang ini. Kemudian pilih gambar. Kemudian ini kan tombolnya ya, double klik. Oke, sudah muncul. Kemudian tinggal kita masukkan opsi jawabannya. Sama dengan tadi, kita blok, lalu matikan numberingnya, lalu kita Ctrl C pada keyboard, klik pada area Google Formnya. Ini opsi 1 saya hapus, lalu tekan Ctrl V. Nah, kemudian kita tentukan kunci jawabannya, klik kunci jawaban, poinnya saya beri 20, kunci jawabannya adalah turn off. Kemudian klik lagi edit pertanyaan. Sudah 4 pertanyaan, tinggal 1 pertanyaan lagi, kita klik tombol plus, tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang kelima, ini bentuknya seperti ini. Jadi setiap opsi jawaban itu ada gambarnya, atau opsi jawabannya menggunakan gambar semua. Maka caranya adalah, untuk soal kita blok dulu, kemudian Ctrl C, kemudian kembali ke Google Form, Ctrl V di sini, nomornya kita hapus. Kemudian, nah untuk opsi, karena ini opsinya berupa gambar, maka tidak bisa kita copy paste opsinya sekaligus. Jadi harus kita simpan dulu setiap gambarnya ke dalam bentuk JPG. Setelah itu baru kita insert atau masukkan gambarnya dari sini. Nah, jadi langkah berikutnya, kita harus simpan dulu gambar-gambar ini menjadi gambar JPG. Untuk langkah ini tidak akan saya jelaskan karena tadi sudah saya jelaskan beberapa kali. Jadi saya anggap cara menjadikan gambar ini menjadi gambar JPG itu teman-teman sudah bisa. Intinya kita gunakan snipping tool ya. Oke, gambarnya sudah saya simpan ke dalam bentuk JPG. Sekarang kita tinggal masukkan gambar-gambarnya pada setiap opsi. Kemudian klik pada icon ini. Kemudian klik lagi pilih gambar. Kemudian misalnya gambar pertama ini, double klik. Nah, udah masuk gambarnya. Kemudian berikutnya kita klik tambahkan opsi, lalu kita klik pada tambahkan gambar. Pilih gambar untuk diupload. Gambar kedua adalah ini ya. Double klik. Udah masuk gambar kedua, klik lagi tambahkan opsi, lalu kita klik pada tambahkan gambar. Klik lagi. Nah, kita masukkan part ini. Opsi 3 sudah masuk. Opsi 4 klik lagi tambahkan opsi. Kemudian kita klik icon tambahkan gambar. Klik pilih gambar. Kemudian masukkan yang ini misalnya. Oke, udah masuk. Dan yang terakhir opsi kelima, klik tambahkan opsi, klik lagi tambahkan gambar. Pilih gambar, lalu kita klik pada gambarnya. Oke, sudah selesai, semua gambar sudah masuk. Berikutnya tinggal tentukan kunci jawabannya, klik kunci jawaban. Nah, poinnya saya masukkan lagi 20. Kemudian jawaban yang benarnya atau kunci jawabannya adalah ini. Nah, jadi poin totalnya adalah 100. Ada 5 soal dengan poin setiap soal
20 poin. Kalau udah edit pertanyaan. Oke, sudah selesai. Nah, jadi sampai tahap ini kita sudah selesai membuat soalnya, yaitu tadi saya sudah buat sebanyak 5 soal. Untuk melihat contoh tampilannya, bisa kita klik tombol ini, pratinjau. Nah, jadi nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Di tahap awal, siswa atau mahasiswa harus memasukkan dulu nama, kemudian memilih kelas dan memasukkan token. Contoh di sini, contoh di sini saya akan memasukkan contoh ya, misalnya contoh saja. Kelasnya pilih misalnya 1041. Nah, tokennya kan tadi ABC 123 ya. Misalnya saya masukkan token yang salah. ABC 12. Klik berikutnya. Nah, maka nanti akan muncul pesan yang kita ketikkan tadi ya, token tidak valid. Kalau tokennya benar, klik berikutnya, maka dia akan menuju ke soal yang dimaksud. Nah, jadi nanti tampilan bentuk soalnya akan menjadi seperti ini. Setiap siswa atau setiap mahasiswa itu urutan soal ini akan berbeda-beda ya. Nah, jadi mengurangi peluang untuk saling mencontek. Nah, berikutnya peserta ujian tinggal memilih pada jawaban yang dianggap paling benar. Misalnya saya isi sembarang saja ya. Ini, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini misalnya. Kemudian ini saya isi sembarang, kemudian klik tombol kirim. Nah, berikutnya akan muncul seperti ini. Untuk mengetahui skornya tinggal klik lihat skor. Nah, nanti akan kelihatan bahwa skornya adalah 60. Dari total skor 100, siswa yang barusan mencoba atau saya nilainya adalah 60. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ini baru pratinjau atau baru print preview istilahnya, contoh. Nah, untuk melaksanakan ujian yang realnya, maka langkah berikutnya harus kita klik tombol kirim. Kemudian muncul seperti ini, kita klik icon ini. Nah, nanti akan muncul tautannya atau linknya. Nah, link inilah nanti yang harus kita share kepada semua siswa atau mahasiswa yang akan mengikuti ujian. Nah, karena di sini linknya sangat panjang, maka kita bisa perpendek dengan mengklik perpendek URL, sehingga nanti linknya jadi lebih pendek. Nah, seandainya kita ingin memperpendek lagi link yang sudah diperpendek ini, maka kita bisa menggunakan misalnya salah satu situs penyedia jasa untuk memperpendek website. Salah satunya adalah bitly.com. Bahasan mengenai cara memperpendek URL sudah saya bahas pada link video di atas. Jadi teman-teman silahkan bisa lihat link video di atas. Walaupun demikian, saya akan jelaskan juga pada video ini. Oke, saya buka Bitly. Saya buka tab baru, kemudian ketikkan alamatnya ini bitly.com, enter, kemudian kita klik login, kemudian lakukan login seperti biasa, masukkan username dan password. Nah, berikutnya pada halamannya Bitly tinggal kita klik tombol create. Nah, lalu kita copy alamat tautan atau URL yang tadi sudah kita pendekkan, klik kanan, copy, masuk lagi ke halaman Bitly, lalu kita klik kanan paste, lalu klik tombol create. Nah, nanti muncul alamat link yang sudah dipendekannya. Kemudian saya ingin ubah alamat ini menjadi misalnya UTS 1 misalnya. Kita klik save. Nah, udah selesai. Nah, jadi nanti kalau kita ingin melakukan ujian kepada siswa atau mahasiswa, cukup kita berikan alamat ini, bit.ly/UTS-1. Coba saya copy. Nah, jadi nanti si siswa atau mahasiswa tinggal buka web browser, kemudian ketikkan alamat ini, http:// atau http-nya diabaikan juga tidak apa-apa. Misalnya seperti ini, bit.ly/UTS-1. Kita coba enter. Nah, maka nanti akan muncul tampilan yang sama dengan tadi waktu kita print preview ya. Seperti ini. Nah, misalnya di sini saya isi lagi misalnya siswa 1. Tokennya ABC 123. Kemudian MIPA 2, kemudian berikutnya saya isi jawabannya sembarang ya. Nah, tadi kan di contoh soalnya nomor 1 beda ya. Ini soal nomor 1-nya beda lagi. Saya isi sembarang. Ini, kemudian ini. Oke, kirim. Lihat skor. Nah, nilainya adalah 60. Oke, selesai. Udah ceritanya si siswa menutup halaman ujiannya. Ini saya logout ya.
Nah, kita misalnya kalau sebagai dosen atau guru ingin melihat hasil dari ujiannya, dari ujian siswa atau mahasiswanya, langkahnya adalah seperti ini. Kita close ini ya. Nah, untuk melihat hasil yang didapat oleh para siswa atau mahasiswa, nanti kita cukup tinggal klik pada menu tanggapan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini adalah daftar nilai atau hasil dari ujian yang diperoleh setiap siswa atau mahasiswa. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hasil laporan ini dalam bentuk tabel, maka kita cukup klik tanda icon yang bergambar tanda titik-titik 3 ini. Kemudian kita klik download tanggapan. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini hasilnya ya. Coba kita buka. Kita buka lagi. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau di Excelnya munculnya seperti ini, maka langkahnya adalah kita cukup blok saja kolom A yang ada isinya A1 sampai A3 di sini ya. Nah, kemudian klik menu data, kemudian text to column, kemudian kita pilih delimited, kemudian next. Nah, di sini karena pemisahnya kita lihat adalah koma, maka kita klik saja koma. Kalau pemisahnya adalah titik koma, maka di sini kita pilihnya semicolon. Oke, saya next lagi, saya finish. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini namanya adalah ini nama, kemudian ini skornya 60, 60, kemudian ini kelasnya. Jadi kalau mau mengambil nama, kelas, dan skor, maka kita cukup ini hapus saja, klik kanan pada kolom A, kemudian delete. Kemudian ini nama, ini kita hapus, delete. Ini juga hapus, delete. Dan ini kita blok sampai akhir. Sampai sini misalnya klik kanan, delete. Jadi hasilnya adalah ini. Total skor, nama, kelas. Kalau total skor mau ke sebelah kanan, cukup klik kanan pada kolom A, kemudian cut, kemudian klik kanan pada akhir kolom yang kosong, klik kanan lalu insert cut cell. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tadi nama siswanya kan contoh, nama siswa kedua siswa 1. Ini kelasnya, kemudian ini total skornya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi saya kembali lagi ke sini. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai melaksanakan ujian sesi 1 misalnya atau di hari pertama, maka berikutnya sebaiknya kita ganti tokennya. Caranya adalah kita kembali lagi back di sini. Nah, kemudian kita klik yang barusan kita buat. Ini ya, ini yang barusan saya buat, klik. Nah, ini kan ujian tengah semester ganjil. Kalau misalnya barusan namanya mau diganti, saya back lagi. Nah, ini adalah ujian yang barusan saya buat ya. Jadi kita ganti saja namanya. Caranya klik kanan, kemudian ganti nama. Misalnya UTS 1. Oke. Nah, jadi nanti setelah kita selesai melaksanakan ujian sesi 1, kita buka lagi ini. Ini UTS 1 ya, klik. Kemudian ini pada tokennya kita ganti. Tadi ABC 123 misalnya diubah jadi 123 ABC. Sehingga pada sesi berikutnya token sudah berubah lagi. Nah, setelah kita ganti tokennya, tinggal kita mulai lagi ujian untuk sesi keduanya dengan alamat yang sama seperti tadi. Nah, jadi dengan cara seperti ini maka kita bisa membuat ujian secara online, di mana ujian tersebut bisa diakses oleh setiap siswa atau mahasiswa dengan menggunakan handphone ataupun laptop, asalkan mereka semua memiliki koneksi internet. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.